Respon itu harus terukur secara kompetensi. Para respon itu harus terukur dengan cara Anda harus mengikuti materi-materi yang kesempatan pada kali ini Anda terpilih mengikuti Diklat Fire Rescue di program RJP. Oke, selanjutnya ke perangkat equipment atau bertenaga atau equipment. Di sini ada apa? Las, petrogen, bahan bakarnya bensin dan udara. Nah, oksigen ya disebut dengan petrogen. Ini standar pengelasan. Kemudian di sini ada breaker. Nah, seperti pahat besar ya. Ini breaker atau demolition hammer, jackhammer, itu istilah nama-namanya banyak, tergantung negara-negaranya dan pemasarannya. Itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada alat pengangkat. Alat penopang atau shoring. Ada shoring pneumatik dan shoring manual. Yang termasuk dengan kategori shoring manual, Anda bisa lihat di mobil collapsible atau unit bangru, ya, logam. Dan ada bolken dan juga kayu, ya, kayu 10x10 yang bisa dijadikan shoring untuk menahan beban. Kemudian di sini ada pneumatik, ya, rescue strut dengan pneumatik system dengan tenaga udara bertekanan. Kebetulan ini mereknya dari Rescue Tech, ya, Profit Mix, ya. Ini ada ketinggiannya dan ada bebannya. Anda bisa lihat secara spesifikasi alat ini bisa dilihat di nameplate. Ya, misalnya kalau Anda lupa, Anda bisa lihat bebannya berapa, ketinggian berapa, kebutuhan konsumsi udaranya berapa, ada di sini semua. Dan lifting bag rescue strut ini digerakkan oleh tenaga pneumatik. Maka di sini ada pressure reducer, penurun tekanan, di mana dia bekerja berapa bar, 12 bar. Seperti itu rekan-rekan. Dan ini ada extensionnya, bisa panjang. Nah, extension strut bisa ditambahkan panjang. Kemudian headnya juga atasnya apa? Atasnya apakah vertikal, apakah habim, ya, apakah kayu, apakah beton, ataukah miring, pivot. Nah, banyak sekali opsionalnya. Kemudian selanjutnya lifting bag. Nah, lifting bag ini ada yang namanya, ada 3 jenis ya. Lifting bag high pressure, kita punya working pressure-nya di 8 sampai dengan 12 bar. Kalau lifting bag ini 8 bar, ya, 8 bar. Terus yang medium lifting bag, medium pressure 1 bar, dan low pressure 0,5. Itu yang semakin besar maka pressure-nya semakin kecil, 0,5. Kebetulan yang ada di HDR sampai dengan 1 bar. Oke, seperti itu rekan-rekan. Dan airbag, kantong airbag ini ada 3 macam. Flat bag datar, pillow seperti bantal, dan donat bag. Ya, betul. Donat seperti itu ya, rekan-rekan. Dan ini termasuk beberapa, ada dari beberapa komponen. Mana ya? Deadman controlnya mana ini? Ini lifting bag terdiri dari aksesoris, lifting bag, Deadman controller, triple Deadman controller. Ini controller 3. Kemudian ada pressure reducer. Lihat setting di sini berdasarkan spek. Kalau working pressure 8 bar, setting 8 bar. Kemudian di sini ada inflation hose, ya, selang pneumatik. Di sini ada 8 bar, ya, 8 bar. Kalau 12 bar, jangan digunakan 8 bar. Atau 8 bar jangan digunakan di 12 bar. Seperti itu, ada spek. Oke, selanjutnya ini ada alat hydraulic rescue tool. Hydraulic rescue tool ini terdiri dari pompa, ya, bertenaga motor bensin, motor engine, 4 tak, diisi kekuatannya dengan hidrolik
supaya dia bisa fungsi. Kemudian di sini ada selang tekanan tinggi hidrolik yang mana di bawah nggak ya? Yang merah nggak di bawah ya tadi ya? Enggak. Ya ada di seperti bawah. ini tapi lebih besar. Working pressure-nya mencapai 700 bar. 700 Weber ratio Lucas sampai dengan 750 bar. Anda tahu kalau tekanan 700 bar, jadi kalau kulitnya ini pecah, di dalamnya ada spiral, kaos spiral pecah, ya, apalagi ini copot, ini sangat berbahaya sekali, tidak safety. Nah, tahu steam? Ya, steam. Nah, yang bisa mengelet ini cat, Tembok, ya. itu tekanan 100 bar. 100 bar. Anda bisa bayangkan 700 bar. Terus di sini seperti lubang jarum. Cus. Kira-kira kalau kita pakai fire jacket gimana tuh? Bisa tembus. Apalagi nggak pakai safety. Speeder working pressure-nya 700 bar. Anda bisa lihat speknya di nameplate, bisa baca ya kapasitasnya, kemudian working pressure-nya, kuatannya dan lain sebagainya. Kemudian di sini hydraulic rescue tool ini ada yang bertenaga motor engine dan ada yang tenaga elektrik baterai di sini ya. Di sini spreader elektrik, kemudian combi tool elektrik. Jadi combi tool ini kombinasi antara cutter dan spreader, bisa memotong dan bisa spread, perenggang, penyebar. Itu. Kemudian cutter jenisnya E-Force elektrik, E-Force milik Weber Ratio, dan baterainya jenisnya lithium ion baterai. Oke. Nah, semua ini rekan-rekan bisa digunakan. Yang pertama yang penting Anda lihat kalau motor engine, bensin dan oli hidroliknya. Kemudian baterainya apakah full atau tidak. Kelemahan baterainya kalau sudah mencapai 50%, dayanya akan berkurang. Kemudian daya untuk memotongnya itu berkurang. Itu kelemahannya. Tapi keuntungannya bisa ditenteng, dibawa, dioperasikan kemana-mana tanpa selang hidrolik. Beda dengan ini. Ini kekurangannya berat, ribet. Ya. Terus harus dipanjangin dulu. Tetapi keuntungannya ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah ini, kalau misalkan habis kita bisa mengontrol bensin dan kita isi bensin bisa bekerja lagi. Kalau ini cas lumayan menyita waktu juga lama. Kemudian di sini ada circular saw, alat pemotong kayu. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya hammer drill atau bor. Di sini bisa digunakan untuk membuat expansion hole di konkrit, di beton. Besok kita akan mainkan expansion hole untuk apa? Untuk melakukan inspeksi di mana snack cam akan masuk. Kita lihat di dalamnya ada apa. Kemudian di sini ada hole saw. Ini juga bisa membuat lubang intip. Ya, expansion hole. Nah, di sini ada cincin anular untuk membuat lubang dan beserta bornya langsung untuk membuat titik tengahnya di sini. Ini juga untuk membantu pada saat Anda akan melakukan pemotongan. Betul ini kayu ya. Ada yang anularnya untuk beton. Jadi kita gunakan concrete saw. Nah, itu concrete saw. Ulangi. Bridging system. Bridging system. Nah, ini ya rekan-rekan. Bridging system. Jadi tenaga penggeraknya motor engine. Putar beton besar, lubang intipnya bisa dimulai dari ini, kemudian bisa memotong dengan menggunakan chipping, kemudian rotary saw dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini yang disebut dengan chipping hammer. Ya, chipping hammer ini seperti pahat. Kalau manualnya itu PRT atau pahat. Nah, ini chipping hammer digunakan untuk operasi barang runtuh dan sebagai alat pendobrak untuk memecahkan beton. Nah, ini mata bilahnya juga banyak. Ada yang ballpoint, ada yang white chisel.
Selanjutnya di sebelah kanan ini ada pack hammer, sama fungsinya sebagai pendobrak dan sebagai pahat pemecah beton. Nah, ini equipmentnya, tenaganya pneumatik, ini tenaganya listrik. Nah, pneumatik ini seperti senjata, ya. Ini dan ini pressure hose-nya, sumber tenaganya tekanan udara bertekanan. Nah, seperti ini. Saya sering pakai pada saat bangrut ini, waktu di jembatan Niaga Tanabang yang banyak korban, bisa Lembah, Bangrut, Padang, ini kita gunakan dan lumayan ada manfaatnya besar, ya, tanpa kita capek-capek membawa alat. Pak hammer. Oke, selanjutnya ini yang disebut movement detector. Movement detector ini merupakan alat untuk menilai gerakan struktur bangunan, di mana rescuer masuk pada saat operasi bangunan runtuh, melakukan search and rescue di dalam. Tapi sebelum dia masuk, maka movement ini akan ditempatkan di depan akses masuk untuk menilai kira-kira pasca gempa apakah ada gempa susulan, ya, ataukah ada goyangan, guncangan. Nah, ini akan terdeteksi oleh movement detector. Nah, di sini ada, di movement detector ini ada lasernya untuk target. Nah, jadi Anda tinggal tel di sini mau 5 mili, goyangan 5 mili, ini nanti akan berbunyi. Targetnya berapa? Sampai mencapai 25 sampai dengan 30 meter. Dan maka pada saat Anda akan menilai apakah ini terdeteksi miring atau goyang, maka detektor ini yang akan menilai dan mengeluarkan suara bunyi. Oke, seperti itu rekan-rekan. Ini bisa sumber tenaganya baterai DC atau dari aki. Oke. Selanjutnya adalah light detector. Light detector ini untuk mendeteksi korban yang masih hidup di dalam reruntuhan bangunan maupun di dalam tanah longsor, ya. Kedalamannya 20 sampai dengan 20 meter untuk mendeteksinya. Jadi light detector ini terdiri dari 2 sensor seismik. Ini sensor seismik, dudukannya untuk sebagai modul. Jadi ada berbentuk pipe ke dalam kalau ada runtuhan atau tanah masuk. Nah, kalau misalkan di situ ada baja struktur baja, nah, ataupun tangki seperti logam, jadi ini bisa dipasangkan, dibuka, pasangkan magnet seperti ini. Apakah dia mendeteksi gerakan ketukan tok 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 dari besi, misalkan di situ di dalam bangunan terdapat korban. Nah, ini sensor akustik. Sensor akustik ini dilengkapi dengan mikrofon dan speaker. Jadi kita masukkan, kita pencet tombol mikrofon. Halo, saya Resi Pemadam. Bila ada orang, silakan ketuk atau sebutkan atau teriak seperti itu. Dilepas, mic-nya akan terdengar, mikrofon, speaker, ya, di sini. Nah, ini sensor akustik. Sampai di sini jelas ya rekan-rekan? Insya Allah mikir lagi. Terus yang selanjutnya adalah chainsaw. Chainsaw kita punya banyak tipe. Ada MS660, ada MS381, MS80, MS128. Itu pegangan saya semua. Termasuk yang terakhir MS070. Paling sebel pakai gituan. Jadi kalau udah megang kenceng, pasti kita ikut getar juga. Sehingga lemah. Loh, itu jeleknya. Ya bukan jelek sih, bagus, cuman karena kita tidak terbiasa. Nah, dan itu ya cocoknya di pabrik-pabrik pengolahan kayu, membelah kayu, pakai ituan boleh. Kadang saya sering lihat tuh teman-teman, ini kayu kecil aja pakai MS070. Mending kalau kepotong. Enggak, begitu digasruk-gasruk. Gergaji manual. Parah. Yang ada nyangkut.
Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami kepada mereka orang. Jadi saya kalau udah naik MS 128 kecil tapi tajam. MS 381 kalau Anda pernah melihat itu senjata pamungkas saya waktu rescue. Jadi di Pejambon kan ada kayu-kayu cemara, pohon-pohon cemara ya Bang Ajar ya. Itu 4 pohon, satu chainsaw, nggak saya asa-asa. Karena memang asalnya udah tajam pada saat itu, dipotong semua. Ya. Oke, selanjutnya adalah rotary saw. Rotary saw ini untuk memotong kelompok equipment bertenaga motor engine 2 tak ya, karena ada oli sama dengan chainsaw-nya. Jadi di sini di rotary saw ini terdiri, kalau kita punya blade-nya itu ada 2 macam, abrasif seperti gerinda ya. Gerinda untuk memotong logam besi maupun rolling door, dan logam diamond blade, karena ada diamondnya nih. Diamond karakternya keras sekali sehingga cocok untuk memotong benda-benda keras seperti apa? Batu, beton, ya bisa, besi bisa, ya seperti itu. Pada zaman batu akik mendadak petugas rescue, petugas pemadam yang ada di Sudin di sektor mendadak menjadi base camp pemotongan batu cincin. No, tanya no, si Chen. Mantap. Ya, itu mata kita habis, ngasih kas enggak, dijualin dia. Itu dulu mendadak 5 wilayah menjadi tukang batu. Jadi ya, Profesional. tapi lucu juga cerita zaman dulu. Oke, itu ya rekan-rekan, dan ini akan digunakan nanti di praktek CSSR, bagaimana cara memotong di dalam bangunan runtuh. Terkadang kita tidak mengharuskan kita memotong dengan menggunakan rotary saw. Kenapa? Karena di situ ada gas buang. Gas buang sangat berbahaya sekali kalau di ruang tertutup, apalagi di ruang terbatas. Kemudian debunya menjadi asbestos, itu bahaya. Jadi kita bisa menggunakan clean cut dengan menggunakan apa pemotongnya? Bisa menghancurkan beton dengan menggunakan energi listrik seperti chipping hammer drill, hammer, tanpa adanya debu dan lain sebagainya dibanding pemotong rotary saw. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita masuk ke ruang terbatas, ternyata ada dinding-dinding beton yang menghalangi kita, tapi di depannya itu korban ya, tertutup oleh beton, sehingga kita harus menghancurkan beton itu dengan hammer drill, dengan chipping hammer ya, tanpa kita harus menggunakan rotary saw yang sangat berbahaya sekali di situ ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya ini rekan-rekan, ini yang disebut dengan ram support. Oh, hidrolik betul juga ada ram jack. Mana ram jack ya? Ram jacknya berarti? Nah, kan. Nah ini dia nih. Nah ini ram jack nih. Tadi belum saya sebutin. Ram jack. Nah, hidrolik betul. Salah satunya selain speeder, cutter, kombitul, di sini ada ram jack untuk mengangkat, menopang beban bangunan runtuh atau mobil ambles. Sering sekali kita mendapatkan kasus mobil ambles. Kenapa? Bannya ambles, bisa kita topang. Nah, terkadang ketika kita topang, dudukan atasnya meleset, licin ya. Yang dihajar apa? Yang dihajar biasanya pelek belakang. Kalau truk tronton susah. Pernah nyoba? Belum ya? Meleset. Nah, tapi bisa paling pengok sedikit bisa. Nah, maka di Weber Rescue ini ada extensionnya nih. Oh ya, ini tergantung ram jacknya, yang kecil, yang besarnya, yang sedang ya masuk. Nah, ini disebut rim adapter set dari Weber Rescue. Kalau ketemu ban pelek ya, mobil gede dah seperti ini ya, mobil gede dan lain sebagainya, itu amblas sehingga setengah ban itu masuk, atau full satu ban masuk, hanya ini doang, hanya body doang ya, rock panel bawahnya itu doang nempel atau masih ada sedikit. Nah, Anda bisa melakukan penopangan, pengangkatan dengan menggunakan ram jack, dan di atasnya ini taruh di bagian pelek bagian dalam. Adapun misalkan bagian depan, pelek depannya itu amblas, kita bisa menggunakan rim adapter seperti ini.
Ini set. Tempel. Kemudian ram jacknya di sini. Ya, rim adapter Weber Rescue. Lumayan alat-alatnya enteng-enteng. Oh ya, kan? Rim adapter. Rim. Oke. Selanjutnya di sini ram support. Ini dudukan ram jack digunakan untuk bantalan. Misalkan rekan-rekan tadi ketemu objek yang amblas, di mana dudukan itu di permukaannya amblas juga, seperti tanah ya. Jadi kita bisa pasang ini nih Ram jack. secara horizontal seperti ini, duduk di sini. Atau pada saat VAR Vehicle Accident Rescue di teknik dash roll. Tahu teknik dash roll? Tidak. Ya tahu ya, besok kita akan praktekkan. Jadi ram jack taruh di sini, ini ditaruh di depan pos B, ya di sebelah kursi pengemudi, samping bawah tuh, kan ada pos B, taruh di sini. Kemudian ram jack taruh, naikin, kemudian kita dash roll, dashboardnya bagian pos A-nya. Kita akan praktek besok. Oke, ram support. Kemudian di sini ada mechanical ram. Bukan ram jack tapi mechanical ram. Ini aksesoris. Dia tidak akan berfungsi kalau tidak ada support barangnya. Nah, utamanya adalah Oligan tool, combi tool. Nah, ini ya, combi tool. Seperti ini, rekan-rekan. Nah, jadi kita bentangkan, seret. Kalau ini kita pasang, kemudian kita renggangkan, dia akan renggang. Contohnya untuk membuka objek yang akan kita buka paksa. Contohnya, saya pernah mendapatkan kasus bangunan runtuh dan VAR. Bangunan runtuh meruntuhkan mobil angkot yang sedang ngetem di depan rumah itu. Ada pengemudinya, penumpang depan dan penumpang belakang. Alhasil 2 mati. Ya, datang, bleng, menimpa sehingga dashboard kemudian roda kemudi itu nempel karena tertimpa objek. Sehingga alat apa? Ram jack tidak bisa karena sempit. Sehingga saya menggunakan combi tool dengan menggunakan mechanical ram vertikal. Sehingga kita dorong batang roda kemudinya akan naik sehingga kita evakuasi. Ada yang sekarat dan ada yang mati. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian di sini ada timing tool. Timing tool di sini ada pulley, sling. Jadi di leg rescue itu ada windshield ya. Ada sling. Winch. Ada winch sling. Jadi winch sling itu dari Timex Tool, betul ya Timex Tool ya? Ya, betul. Di leg rescue ini satu paket nih rekan-rekan sekalian. Jadi Anda pada saat akan mengambil ataupun menarik mobil yang terprosok, mungkin di bawah 1 ton, ya, di bawah 1 ton, ini bisa kita ambil. Nah, bisa kita, kalau lurus aja sih gampang kita tarik. Tapi kalau dia tidak bisa, ternyata nekuk L, jadi kita harus membuat seperti pulley system. Nah, kita ambil angkor seperti sling ini, tempel seperti webbing S-sling, tempel di pohon atau di angkor mana. Kemudian dari titik windshield dari unit kita masukkan ke sini. Kemudian L ya, 90 derajat. Kemudian kita tarik ke benda itu, dan secara katrol ini akan berfungsi sebagai mechanical untuk menarik dan mengarahkan, atau bisa juga sebagai change of direction, pengarah ya, pengarah untuk penarikan seperti itu. Kemudian ini ada yang namanya, ini bagian dari aksesoris ya rekan-rekan, bagian dari aksesoris ini aksesoris chainsaw. Ini ada kikir dan ada kunci mesin untuk membuka sprocket. Kemudian di sini webbing A-sling. Anda kalau beli webbing A-sling ya seperti ini, ada loopnya ya, loopnya 2. Ini ada yang 5 ton, ada yang 10 ton ya, ada yang 5 inch, tergantung ukuran dan tergantung tonasenya. Kebetulannya yang 5 ton, ada yang
5 meter, ada yang 10 meter. Dan webbing S-link ini bisa digunakan pada saat pengangkatan. Kalau di Hapidati Rescue ini disediakan lifting crane, narik, angkat menggunakan ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itu. Di sini chainset. Nah, aksesoris daripada kombitur rescue. Ini ada meteran ya, besok buat ukur-ukur di bagian itu. Kemudian penyiapan aksesoris lainnya, bahan bakar harus ready, dan kabel extension atau kabel roll dan trapicot yang harus siap sedia ada di unit rescue. Kira-kira sampai di sini paham rekan-rekan? Kusut. Bisa menjelaskan satu orang ke sini. Bang Japol.